inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara masif kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Lanjutkan. Polri siap mengerahkan segala sumber daya. Polri menargetkan pendirian 100 SPTG. Apa kabar pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya Doni The Kaiser bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program Merah Putih. Pemirsa, di bawah langit Indonesia yang penuh harapan, berbagai pihak berdiri tegak dan bersinergi mengawal mandat besar melalui program Makan Bergizi Gratis menuju bangsa gemilang. Kita dengar suara yang menggema dari pemimpin negeri. Presiden Prabowo Subianto berkata, lanjutkan. Ini bukan sekedar seruan, ini adalah komitmen kita untuk melangkah maju bersama. Tidak hanya menjaga keamanan, Polri pun turut berpartisipasi mengawal masa depan bangsa. Ya pemirsa, malam ini Merah Putih mengajak Anda untuk membahas tentang satu program pemerintah yang sedang dijalankan dan menyangkut masa depan bangsa, khususnya generasi muda, penerus cita-cita bangsa, yaitu program Makan Bergizi Gratis. Dan Polri memang punya tanggung jawab besar, salah satunya adalah diminta oleh Kepala Negara untuk menjamin program MBG ini berjalan dengan sukses lancar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nusantara TV berkomitmen juga untuk mengawal program pemerintah ini, dan malam ini kami ajak Anda untuk bersama-sama mendiskusikan terkait topik malam ini sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo. Polri kawal MBG. Presiden mengatakan lanjutkan. Baik pemirsa, selain melalui Nusantara TV, saksikan juga program kami live streaming di official Nusantara TV, channel YouTube kami. Anda bisa like, share, subscribe, dan jangan lupa Anda bisa memberikan komentar, pertanyaan melalui kolom chat yang ada di YouTube terkait topik diskusi kita malam ini. Baik, sebelum memulai diskusi, saya perkenalkan narasumber yang menjadi panelis dalam kegiatan atau program Merah Putih malam hari ini. Di sebelah kanan saya, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 1 BGN, Sony Sanjaya. Apa kabar, Jenderal? Baik. Sehat? Salam presisi. Salam presisi. Oke. Beliau baru berulang tahun, ya, beberapa hari lalu, ya. Baik, kemudian di sebelahnya beliau adalah ahli gizi dari Universitas Indonesia, Sandra Fikawati. Bu Sandra, apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah. sehat. Iya. Kalau Bu Sandra lihat saya bilang gizi. Menurut Bu Sandra, gizi saya aman nggak? Aman Gimana, Jenderal? banget. Gizinya 55. Asik. Seimbang berarti ya. 55. Oke, baik. Dan kami juga menghadirkan narasumber sebagai panelis malam ini melalui sambungan Zoom. Mari kita sapa satu persatu. Di ujung sana lewat Zoom sudah hadir juga Wakil Kepala Satuan Tugas MBG dari Polri, yaitu Irjen Pol Nurworo Danang SIK. Selamat malam, Jenderal Nurworo. Apa kabar, Jenderal? Ya, meski saya belum bisa mendengar suaranya, tetapi dari wajahnya Pak Danang pasti sudah siap, ya. Terima kasih, Jenderal Danang sudah bersama kami. Kemudian ada juga melalui sambungan Zoom, yaitu anggota Komisi 9 DPR RI, Zainul Munasihin. Pak Zainul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Zainul. Sony, Pak. Iya. Tak tungguin di studio loh, Pak. Iya, mohon maaf ada panggilan mendadak. Siap, ya, panggilan tugas. Selamat bertugas, tetapi tetap bersama kami ya, Pak Zainul, ya. Baik, terima kasih. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah bersama kami Diskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arief Budiman. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mas Doni. Mohon maaf, suara agak kurang bagus. Mohon izin, Jenderal, dengan Kombes Arief Budiman, Diskrimsus Jawa Tengah.
Siap. Nah, ini kalau suaranya beliau agak serak-serak, itu tandanya memang lagi kelelahan, fokus ngurusin makan bergizi gratis ya. Semoga cepat pulih kembali, Bapak-bapak. Baik, pemirsa, Terima kasih, mari Pak. segera kita lanjutkan memulai diskusi malam ini, dan untuk mempertajam pembahasan kita, mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan ke-79 Hari Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri yang digelar di Monumen Nasional Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya melihat kesungguhan saudara-saudara, dan untuk itu saya sampaikan, lanjutkan inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri mendukung penuh program makan bergizi gratis. Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa per Juni 2025 sudah ada 139 SPPG. Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPPG. Namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPPG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPPG telah beroperasi, 24 SPPG dalam tahap verifikasi dan 97 SPPG dalam tahap pembangunan. Dan mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai dengan 200 SPPG, dan tahun berikutnya kita akan naikkan 2-3 kali lipat, Pak. Langkah ini pun diharapkan mewujudkan program Astecita Presiden Prabowo Subianto dengan baik, di mana sejumlah elemen bangsa berkolaborasi menyukseskan program pemerintah. Jurnalis MTV melaporkan. Mari kita diskusi malam ini, dan malam ini kami juga kedatangan teman-teman dari mahasiswa Universitas Empu Tantular, teman-teman dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Halo semua, apa kabar? Selamat malam. Gimana salam komunikasi atau salam Empu Tantular gimana? Itu mah salam stay tune. Oke, terima kasih, dan juga Bapak Ibu yang hadir bersama kami di studio malam ini. Kita mulai diskusi. Saya izin ke Jenderal Danang dulu. Pak Danang, ini perintah Presiden lanjutkan. Satu kata lanjutkan, tetapi konsekuensinya itu sangat luas dan berat. Komentar Jenderal Danang gimana? Ya, ini bagian dari komitmen Polri, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolri, bahwa Polri sebagai aparatur pemerintah mendukung penuh program makan bergizi gratis pemerintah ini dengan berupaya mewujudkan SPPG di seluruh Indonesia. Ini bagian juga untuk percepatan pemberian pelayanan makan bergizi gratis pada sasaran penerima, sehingga Polri komitmen untuk bisa membangun dapur-dapur SPPG di seluruh Indonesia. Ini tentunya menjadi tanggung jawab dan kontribusi Polri secara langsung dalam
program makan bergizi pemerintah ini. Ya, Jenderal, ini anggaran untuk membangun dapur SPPG ini anggaran rutin atau ada anggaran khusus? Anggaran untuk membangun SPPG Polri ini bisa diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama, Polri mengupayakan untuk bisa menggunakan anggaran dari koperasi. Polri mempunyai Polda, mempunyai Polres, jajaran yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga di Polda dan Polres ini mempunyai koperasi yang dikelola oleh anggota untuk mendukung kesejahteraan anggota, dan anggaran yang ada di koperasi ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan SPPG untuk bisa mendukung program pemerintah. Demikian juga Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian bekerja sama dengan Bank Himbara, termasuk juga pihak ketiga yang bekerja sama dengan Polri khususnya dalam pengelolaan SPPG ini untuk bisa juga mendukung pembiayaan pembangunan SPPG yang dikelola oleh Polri. Ya, hebatnya target 100 dapur SPPG lebih dari 130 bisa tercapai. Rahasianya apa, Jenderal Danang? Ya, ini menjadi komitmen dari Bapak Kapolri sebagaimana Bapak Presiden menargetkan pembangunan SPPG 30.000 di seluruh Indonesia dengan sasaran penerima 82,9 juta. Nah, tentunya ini memerlukan dukungan berbagai pihak, khususnya Polri mengambil peran memberikan dukungan dan kontribusi untuk percepatan pembangunan SPPG ini dengan mendorong seluruh polres-polres jajaran untuk bisa membangun SPPG di wilayahnya. Nah, tentunya ini menjadi komitmen Bapak Kapolri dan seluruh Kasatwil, para Kapolda, Kapolres di jajaran untuk bisa merealisasikan target dari Bapak Presiden dan juga mempercepat implementasi pelayanan MBG gratis ini kepada sasaran penerima, baik itu anak-anak pelajar, kemudian ibu hamil, menyusui maupun juga balita. Ini tentunya komitmen dari Polri bahwa Polri senantiasa mendukung program pemerintah, sebagaimana juga Polri juga mendukung program ketahanan pangan yang beberapa waktu ini sudah dilaksanakan, khususnya dalam penanaman jagung. Ini diharapkan juga termasuk juga penanaman tanaman pekarangan yang nantinya juga hasilnya ini bisa untuk mendukung pemenuhan bahan baku bagi dapur-dapur SPPG yang dikelola oleh Polri. Ya, saya ke Brigjen Sony. Jenderal Sony, ini yang paling penting adalah distribusinya. Kalau dapurnya sudah lebih dari 130 ya, tetapi kan dia harus bisa mendistribusikan ke titik-titik yang memang menjadi target dari pemerintah. Strateginya seperti apa untuk pendistribusiannya? Terima kasih. Ya, silakan Aman, Jenderal. Ya. Jadi sampai saat ini sudah ada 1.865 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Itu dari bulan Januari ya, mulai tanggal totalnya 6. Ya? Iya, dari tanggal 6. Jadi cepat juga alhamdulillah ya, cepat dan masif sudah menyebar. Nah, kemudian distribusi memang merupakan salah satu hal yang krusial. Jadi pada saat SPPG itu akan beroperasi, jadi perencanaannya adalah setiap kepala SPPG harus membuat peta atau geospasial, titik-titiknya di mana saja. Kemudian di dalam petunjuk teknis kami menentukan bahwa sasaran atau penerima manfaat itu tidak diupayakan tidak lebih dari 3 km. Dari dapur? Dari dapur. Okay. Kemudian juga tidak lebih dari 20 menit pengantarannya itu. Nah, dan tentu ini bergantung kepada geografis ya, karakter geografisnya. Nah, itu salah satu perencanaan. Kemudian juga
kendaraannya seperti apa sih yang digunakan sehingga agar efektif ya, tidak efektif. Jangan sampai misalkan membawa makanan banyak nanti tumpah di jalan. Iya, iya. Nah, jadi memang kami Kemarin udah rancang. display kan waktu hari ulang tahun Betul, Polri. ya. Jadi, nah itulah jenis-jenis. Jadi memang tidak ada yang harus merek tertentu, tetapi setidaknya aman digunakan dan juga tidak harus roda 4. Bergantung kepada karakteristik daerahnya. Kondisi alam juga ya. Saya lihat kemarin ada yang menggunakan roda 3 juga ada ya. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu. Yang penting Pak, itu kendaraan surat-suratnya aman Pak. Jelas. Oke, saya balik lagi ke Semarang dulu nih. Saya pengen tanya seperti apa implementasi di Jawa Tengah ya, Pak Arief Budiman. Apa yang kemudian menjadi pilot project di Jawa Tengah itu sehingga bisa dicontoh ke daerah-daerah lain? Silakan. Baik, terima kasih Mas Doni. Mohon izin Jenderal. Sebagaimana arahan Bapak Kapolri yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda dari Polda Jawa Tengah, pertama kali melaksanakan pembangunan yaitu SPPG yang ada di Rejosari. SPPG tersebut adalah ukuran 15 kali 26 meter dan kemudian menjadi pilot project pertama kali sehingga kemudian hari ini sudah beroperasional. Pasca kegiatan pembangunan untuk SPPG Rejosari Polda Jawa Tengah, kemudian Bapak Kapolda menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jenderal Danang, bagaimana kemudian kita mengkolaborasikan koperasi-koperasi melalui Pemkopol yang ada di masing-masing Polres untuk menjadi bagian dalam rangka menyukseskan program MBG itu sendiri. Sehingga kemudian Bapak Kapolda memerintahkan untuk melakukan verifikasi terhadap 35 Primkopol yang ada di masing-masing Polres di jajaran Polda Jawa Tengah. Dari 35 Primkopol tersebut kemudian dilihat terkait dengan aset, kepemilikan, likuid dan sebagainya. Dan dari 35 Primkopol dimaksud didapatkan 24 Primkopol Polres dinyatakan memiliki laporan keuangan yang sehat dan kemudian juga jumlah aset dan dana likuid yang mencukupi untuk kegiatan pembangunan dapur SPPG. Atas inisiatif dan verifikasi dimaksud, maka kemudian masing-masing Polres menindaklanjuti dengan melakukan pembangunan dapur SPPG sebagaimana yang kemudian kemarin telah dilaksanakan groundbreaking oleh Bapak Kapolri langsung. Dan sebagai informasi bagi Mas Doni, kami laporkan juga dari 24 SPPG yang kemarin sudah dilaksanakan groundbreaking dan mulai proses pembangunan, sudah dilaksanakan cek geospasial terkait dengan coverage siswa-siswa mulai dari TK, SD, SMP, dan SMK sebagaimana penerima manfaat daripada dapur MBG di masing-masing SPPG Polres. Kami sampaikan juga dari 24 SPPG yang kemarin sudah dilaksanakan groundbreaking secara paralel juga melakukan pendaftaran secara online dan 9 diantaranya sudah terbit ID SPPG dari BGN. Demikian mungkin sekilas update dan perkembangan dari Jawa Tengah. Oke, artinya leading sektornya itu ada di Primkopol di tingkat Polres atau Polresta ya, begitu ya Pak Arief ya? Betul sekali Mas Doni. Nah tadi menarik Anda katakan bahwa dari primer koperasi yang kemudian sudah diperiksa itu mereka, kalau bahasa saya artinya mereka sudah siap dengan modal kerja awal begitu ya? Betul sekali, betul sekali. Oke, berapa sih modal kerja awal itu di tiap-tiap dapur itu? Baik, terima kasih. Berdasarkan pengalaman kami, mulai dari pembangunan awal sampai dengan operasional dan kemudian berjalan, variatif, Mas Doni, kurang lebih antara sekitar 2 sampai dengan 2,4 miliar, dan itu sudah beroperasional. Tergantung dari spesifikasi maupun juga material yang digunakan. Namun secara prinsip, untuk spesifikasi teknis sebagaimana yang telah menjadi syarat dan ditetapkan oleh BGN, semuanya harus diikuti. Ya, itu semua dari BGN ya, dari pusat ya, spesifikasinya ya, standarisasinya ya? Betul, dari BGN melalui jajaran Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke kami, jajaran Polda, sehingga mulai desain, kemudian spesifikasi, semuanya adalah menginduk
sebagaimana spesifikasi yang telah ditetapkan. Oke. Saya geser dulu ke Pak Zainul. Pak Zainul, ini kan yang paling penting adalah bagaimana program ini bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat atau penerimanya, dalam hal ini peserta didik gitu kan. Nah, selama proses dari awal tahun yang sudah berjalan, ya kita berbahagia makin banyak dapur yang sudah siap. Catatan Anda sebagai wakil rakyat apa, Pak Zainul? Ya, Bang Doni, pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu nih kepada Pak Sony nih, pada Jenderal Sony, karena sudah 1.860 sekian SPPK yang berdiri. Target kita kan tahun ini yang disepakati bersama Komisi 9 kan 5.000 dapur. Pak Doni. 5.000 dapur itu 1.500 nanti dibangun oleh BKN menggunakan skema anggaran BKN. Yang 3.500-nya itu bermitra gitu ya, dengan mitra dengan yayasan termasuk dengan Polri, itu adalah bagian dari skema mitra. Kalau 3.500 skema mitra ini sekarang Pak Sony sudah menyelesaikan 1.800, berarti sudah 50% lebih. Woi, luar Jadi biasa. ya. Mantap Pak Sony. Ya. Dan saya ini yang disebut presisi bener nih. Tadi bahwa saya setuju bahwa ini program yang sangat strategis dalam rangka untuk bukan hanya soal peningkatan gizi generasi kita, tapi juga menggerakkan ekonomi di bawah. Jadi kita butuh banyak pihak ya yang terlibat dalam program ini, termasuk kepolisian. Terima kasih, Polri juga ikut ambil bagian dalam pendirian SPPG dengan skema melalui Penkopol. Saya kira itu juga tepat ya. Kemudian juga pihak-pihak yang lain, pesantren dan lain juga sangat welcome terhadap program ini. Dan yang terpenting hari ini adalah bahwa ada percepatan untuk menuntaskan target dapur-dapur yang harusnya sudah bisa berdiri. Walaupun sudah 50%, tapi kita berharap kalau misalnya nanti bisa bulan September bisa mencapai 3.500 kan lebih bagus gitu kan. Itu. Nah, saya kemarin kita sudah RDP dengan Badan Gizi Nasional, Pak Sony juga hadir di RDP tersebut, dan kita mendapatkan informasi bahwa hari ini jumlah mitra yang mendaftar di BKN animonya sangat luar biasa, Mas Sony. Betul. Sudah ada di angka 10 ribuan lebih. Wow. Ya, yang sudah ngantri nih mendaftar ini. Ya. Nah, saya kira BKN perlu untuk mengambil langkah-langkah agar proses verifikasi ini bisa lebih ada percepatan, dan selain itu juga ada kepastian ya bagi para mitra yang sudah mengajukan untuk menjadi mitra BKN, agar mereka tidak terlalu lama menunggu dan juga menimbulkan spekulasi-spekulasi di bawah. Gitu. Oleh karena itu saya mendorong agar ada percepatan melalui perbaikan tata kelola di dalam terkait dengan sistem verifikasi dan juga penentuan kontrak dengan para calon mitra. Saya kira tantangannya tinggal itu aja. Oke, wah ini senang banget ini Pak Sony diapresiasi oleh wakil rakyat gitu kan. Tapi yang memang sih kita kalau mau apa-apa itu cepat, sergap, sat-set gitu kan, ya minta aja Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena mereka sudah terlatih, disiplinnya juga dan komando ya Pak Sony ya. Tapi paling tidak begini ya, infrastrukturnya sudah ready, tapi jangan lupa ya Bu Sandra, ini soal apa yang ada di situ tetap memenuhi standar kecukupan gizinya. Apa syarat utama? Kalau kita bicara dapurnya sudah oke, SDM-nya sudah oke gitu kan. Yang paling penting bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya apresiasi dulu terhadap dapur yang sudah banyak nih semua ingin berpartisipasi, dan sebagai ahli gizi saya terharu sebenarnya karena Kenapa yang itu? memikirkan gizi itu ternyata tidak hanya orang gizi dan orang kesehatan, tapi semua ya, banyak pihak, ya semua banyak pihak yang terlibat. Karena itu saya juga optimis bahwa sebenarnya masalah gizi kita yang selama ini masih kita alami mudah-mudahan bisa. Saya setuju. Kalau gitu kita apresiasi Polri dulu sama-sama. Kasih tepuk tangan semua teman-teman buat Polri. Luar biasa. Silakan lanjut Bu Sandra. Baik, nah yang harus disiapkan di dapur itu sendiri tentunya makanannya harus memenuhi kebutuhan gizi anak. Jadi anak itu kan berbeda-beda usianya.
usianya. Jadi kita mulai dari balita, kemudian juga sebelumnya ada ibu hamil, ibu menyusui, kemudian setelah itu ada PAUD ya, anak SD, SMP, SMA itu semua kebutuhannya berbeda-beda. Kalau anaknya segede saya beda lagi gizinya, Bu. Betul. Beda banget ya. Oke, nah itu tentunya kita harus memenuhi dulu standar gizinya, yang antara lain yang dibutuhkan itu adalah kebutuhan energinya, kebutuhan protein, terutama mereka itu adalah di masa pertumbuhan. Kalau toh untuk ibu hamil dan ibu menyusui, mereka juga mengandung anak yang tentunya membutuhkan pertumbuhan juga. Jadi semua protein, terutama protein hewani, itu juga harus disiapkan. Kemudian juga zat gizi mikronya seperti zat besi, kemudian vitamin A, kalsium dan sebagainya, itu juga harus terpenuhi. Nah itu kemudian setelah itu juga tentunya dalam hal higienisnya ya, di dapurnya itu harus benar-benar disiapkan, karena tentunya dari segi keamanan pangannya itu harus benar-benar kita jamin gitu ya. Nah itu isu-isu kemarin pun juga sangat concern kita, karena ini kita memerlukan hal yang harus kita percaya gitu, bahwa masyarakat juga harus percaya bahwa dapur ini benar-benar akan berfungsi dengan baik, sehat, bersih dan sebagainya. Nah kemudian termasuk bahan baku ya, Bu ya? Ya, bahan baku tentunya juga harus seperti itu. Jadi harus distribusinya harus benar, kemudian juga bahan bakunya tersedia juga sesuai dengan bersih ya, sehat. Kemudian juga terstandar. Itu juga sangat penting ya, standar dari mutu, yaitu juga dari bahan pangan juga penting. Kemudian juga dari dapur itu juga yang saya harapkan itu juga keberlanjutannya. Okay. Nah, itu juga sangat concern itu, mudah-mudahan ini bisa terus, karena otomatis kalau dia sistemnya baik, dia bisa terus. Itu mungkin di awal-awal mungkin kurang baik, itu masih bisa diperbaiki dengan berjalannya dengan proses yang berjalan tersebut. Ya. Jadi, selama program MBG masih ada, dapur pasti akan terus bekerja. Betul. Tapi kalau seandainya program MBG kemudian sudah dianggap cukup oleh Presiden, diganti, kan bisa dipakai misalnya internal Polri kan, untuk kepentingan institusi kan, benar kan Pak Sony kan, bisa kan? Oke. Tapi kenapa tidak setiap ahli gizi kemudian ditempatkan di dapur-dapur itu, atau dalam radius tertentu lah misalnya, membantu mensupervisi begitu? Di SPPG itu ada ahli gizi, ada ditetapkan. Jadi ada satu kepala SPPG-nya, ada satu ahli gizi, dan juga ada administrasinya ya, keuangan ya. Jadi sudah ada, betul. Jadi kami sebagai institusi gizi tentunya siap mensupport untuk para ahli gizi. Saya bisa membayangkan, kita tidak bisa bicara sekarang ya, tetapi nanti 5, 10, 20 akan datang, generasi-generasi, saya mau bilang cucu, takut ketuaan ya, adik-adik kita lah ya. Itu pasti jauh lebih sehat gitu kan. Oke, baik, kita rehat dulu sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPPG. Namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPPG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPPG telah beroperasi, 24 SPPG dalam tahap verifikasi dan 97 SPPG dalam tahap pembangunan. Dan mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai dengan 200 SPPG, dan tahun berikutnya kita akan naikkan 2-3 kali lipat. Saya melihat kesungguhan saudara-saudara, dan untuk itu saya sampaikan, lanjutkan inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita.
Kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Saya kembali ke Jenderal Danang dulu. Pak Danang, ini kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi tentunya kita tetap berharap bahwa Polri tidak melupakan tugas utamanya sebagai pelindung masyarakat dalam hal penegakan hukum dan ketertiban. Apa jaminan Anda, Jenderal Danang, ketika kemudian Polri mendapatkan tugas tambahan dari negara ini, tetapi di satu sisi tetap profesional? Silakan. Ya, terima kasih Mas Doni, bahwa Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis ini, tidak meninggalkan tugas utama Polri sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan juga aparat penegak hukum. Karena Polri dalam penyelenggaraan dapur SPPG ini tidak langsung mengelola dapur-dapur SPPG yang dibangun di lingkungan Polri. Namun demikian, ini dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari yang ada baik itu di tingkat pusat, tingkat Polda maupun tingkat daerah. Yayasan Kemala Bayangkari ini yang nantinya akan bekerja sama dengan KSPPG, termasuk juga ahli gizi dan akuntansi yang merupakan pegawai dari BGN dalam pengelolaan SPPG ini. Sehingga dipastikan dan kita jamin bahwa Polri tidak akan meninggalkan atau dengan adanya tugas tambahan ini, tugas-tugas pokok Polri akan terbengkalai. Justru ini menjadi komitmen bagi Polri bahwa Polri memberikan dukungan, memberikan fasilitas pembangunan dapur SPPG ini dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Polri, baik itu lahan yang dimiliki Polri, kemudian sumber anggaran yang tadi kami sampaikan itu tidak mengganggu anggaran Dipa Polri, karena itu beroleh dari anggaran koperasi-koperasi yang dikelola oleh Polres, jajaran, sehingga sama sekali tidak mengganggu. Termasuk juga pelaksanaan tugas, di mana Polri dalam penyelenggaraan SPPG ini punya komitmen untuk mendukung pemerintah, khususnya untuk mengamankan program NBG ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana khususnya dari BGN. Polri juga mengawal program MBG yang di daerah ini dengan melakukan koordinasi dengan pegawai-pegawai BGN di wilayah, termasuk SPPG yang ada di lapangan, untuk mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan baik itu dalam proses produksi maupun juga gangguan dalam distribusi MBG tersebut. Polri dalam ini terlibat untuk melakukan pengawasan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, termasuk juga di lingkungan SPPG Polri sendiri. Polri memastikan bahwa produksi MBG yang dikelola khususnya di SPPG Polri ini, yang pertama adalah satu, memenuhi standar kualitas produksi, sehingga produksi MBG yang nantinya akan didistribusikan kepada penerima manfaat ini benar-benar bisa dijamin higienisnya, layak konsumsinya, termasuk juga mengantisipasi terjadi keracunan penerima manfaat. Karena Polri mempunyai tenaga medis, baik itu di tingkat Mabes Polri, Polda maupun Polres jajaran, sebelum produksi MBG ini didistribusikan ke sasaran penerima, kita tetapkan kewajiban untuk dilakukan cek security food. Nah, ini menjadi kekasan SPPG yang dikelola Polri, bahwa seluruh produksi makanan sebelum didistribusikan bisa dipastikan, harus dipastikan itu sudah layak konsumsi, memenuhi standar kesehatan, dan juga bisa dijamin nantinya tidak akan berdampak kepada gangguan kesehatan penerima manfaat. Nah, ini menjadi
komitmen bagi Polri bahwa Polri mendukung program makan bergizi ini, dan tentunya ini harapannya juga Polri juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga bahwa bagaimana pola konsumsi makanan yang bergizi, tidak hanya sekedar mengenyangkan perut, tapi juga ini sosialisasi dan edukasi ini bersama-sama dengan ahli gizi, dengan puskesmas untuk bersama-sama memberikan penyuluhan. Dan Polri dalam kegiatan mendukung program MBG ini juga melakukan upaya untuk melakukan rekrutmen Bakomsus, ya, Bintara kompetensi khusus dari sarjana-sarjana, baik itu sarjana kesehatan masyarakat, kemudian sarjana ahli gizi, dan juga sarjana akuntansi. Ini kenapa direkrut? Karena saat ini sarjana-sarjana SPPI, sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dimiliki oleh BKN ini jumlahnya terbatas, sehingga kami punya inisiatif untuk bisa mendukung, memenuhi kebutuhan khususnya yang ada di SPPG Polri, bisa didukung sambil nanti pemenuhan tenaga-tenaga ahli dari BKN. Kita saat ini kurang lebih sudah merekrut sebanyak 500 lebih Bakomsus. Saat ini sedang dididik di Pusdik Bimas, nantinya akan ditugaskan di SPPG yang dikelola Polri untuk membackup pegawai yang didukung dari BKN sambil menunggu sarjana-sarjana SPPI yang saat ini sedang dididik, termasuk juga Polri memberikan dukungan kurang lebih sekitar 3.250 sarjana SPPI yang juga dididik di 7 fasilitas pendidikan di Polri. Oke, ya ini menarik. Tapi saya pengen geser dulu ke Pak Zainul. Pak Zainul, mungkin Pak Zainul harus main-main ke Jawa Tengah ini ya. Nanti bisa lihat di sana seperti apa. Yang penting begini Pak, karena semua mata masyarakat kan tertuju pada program ini. Sehingga lebih baik preventif Pak. Pengawasan DPR terhadap jalannya program ini tentu bisa sejak dini, sejak awal, sehingga mungkin bisa mencegah terjadinya hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Paling tidak ketika pengawasan itu berjalan dengan baik, program ini bisa diakselerasi dengan baik, sehingga masyarakat yang menerima manfaat tentu jauh lebih merasakan dampaknya. Pak Zainul. Ya, memang kami dari DPR terus memantau ya, karena tugas pokok fungsi kami selanjutnya adalah pengawasan. Kami melakukan RDP dengan BKN secara periodik. Setiap kali masa sidang pasti kami agendakan RDP dengan BKN untuk melihat progres ya, pelaksanaan baik secara kuantitas maupun secara kualitas pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Termasuk dalam menyangkut soal tata kelola keuangan di masing-masing SPPG. Melalui mekanisme virtual account, saya kira kita bisa meminimalisir potensi-potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan di mekanisme pengelolaan dana di SPPG. Itu saya kira cukup tepat. Tinggal sekarang adalah memastikan bagaimana kualitas bahan baku yang dibelanjakan oleh masing-masing SPPG. Itu yang perlu untuk perhatian khusus dari Pak Sony bersama teman-teman BKN juga, karena jangan sampai misalnya kemudian belanja yang kita patok 10.000 per porsi itu kemudian diturunkan dengan cara misalnya belanja bahan bakunya kualitasnya dikurangi. Itu yang harus kita jaga. Nah, saya kira tapi kan di sana ada SPPG, ada ahli gizi, ada juga ahli akuntan dari BKN yang nempel tiap hari, mereka berkantor tiap hari di SPPG itu, dan itu dipantau terus tiap hari. Ada nge-zoom-nya itu, masing-masing kepala dapur itu tiap hari nge-zoom bersama BKN. Saya kira ini tetap harus dilanjutkan, dijaga, agar pengawasannya bisa terus berjalan. Dan kami di Komisi 9 tentu akan terus memantau ini secara periodik ya, sesuai dengan tenggat waktu dan juga timing
agenda-agenda DPR. Ya, ini saling mengawasi ya Pak Zainul. Tapi PR-nya Pak Sony kayaknya ini banyak sekali. Pak, kita bicara program pemerintah yang memakan anggaran cukup besar. Pasti di luar sana ya sudah bicara hitung-hitungan Kang tahu ini Pak, proyek ini Pak. Nah, kalau ada proyek biasanya banyak mafia Pak. Apa preventifnya ini Pak Sony? Baik, terima kasih. Sebagaimana apa yang barusan disampaikan oleh Pak Zainul, itu tepat sekali. Memang seringkali kan muncul ini anggaran yang sangat besar. Bahkan saya juga pernah diwanti-wanti oleh salah satu pimpinan lembaga tinggi negara. Itu hati-hati anggaran sangat besar. Hanya ini adalah waktu yang sangat tepat saya sampaikan, insya Allah sulit sekali ya ketika anggaran yang besar, katakanlah sekarang dari 71 triliun itu 60 sekian triliun untuk makan. Itu sulit sekali. Jadi saya sampaikan bahwa uang yang 60 sekian triliun untuk makan itu tidak mampir ke BGN. Sama sekali 1 rupiah pun tidak mampir ke BGN. Dan itu betul-betul didistribusikan langsung dari KPPN ke rekening-rekening atau virtual account yang ada di dapur-dapur. Nah, lalu bagaimana pengawasannya? Seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Zainul, bahwa jangan sampai uang yang 10.000 untuk belanja bahan pokok itu kemudian dibelikan bahan pokok yang kualitasnya rendah. Ini pun sulit dilakukan. Apa jaminannya, Jenderal? Karena kita sudah menggunakan metode virtual account. Virtual account. Di mana uang itu masuk ke dalam rekening, kemudian bisa dikeluarkan dengan 2 otorisasi. Yang pertama dari pihak yayasan sebagai maker. Misalkan contoh, hari ini kita membeli beras 400 kilo misalkan. Itu harus, kami sudah menentukan tidak boleh beras yang di bawah kualitas beras premium. Nah, sudah harganya berapa, kemudian itu harus disepakati belanjanya kepada siapa. Dan itu bukan ditentukan oleh sendiri, tetapi yayasan mengatakan misalkan keperluan kita berapa? 400 kilo, oke? Berasnya premium, harganya berapa? Kemudian kami juga mewajibkan kepada seluruh KSPPG agar setiap hari melakukan update harga eceran tertinggi hari itu berapa. Ya? Setiap hari. Sehingga gampang suatu saat misalkan ada inspektorat baik dari APIP, APH atau dari mana melakukan audit, itu terlihat hari itu harga eceran tertinggi beras berapa dan hari itu belanja beras berapa, kan terlihat. Ada rekening koran. Nah di situ. Kemudian misalkan, wah ini 10.000, sebetulnya kita belanja 7.000 saja bisa. Itu jangan harap 3.000-nya bisa diambil. Tidak bisa Pak, karena kan terlihat. Saya udah otak mafia ya, Pak. Ya, Ternyata betul. susah ya. Jadi mohon maaf, saya sering sekali melakukan Zoom meeting dengan dengan mitra-mitra yayasan. Sekarang sudah ada 1.865 sore-sore biasanya Zoom meeting. Saya tantang, silakan habiskan yang 10.000 itu. Tapi saya jamin apabila 10.000 itu habis, pasti akan ada penggunaan bukti-bukti yang fiktif. Jadi rata-rata itu apabila misalkan menunya hari ini telur misalkan telur mata sapi, rendang telur, okay. kan itu tidak lebih dari 6.500. Telur sih Pak Sony, tapi kalau daging ayam, nah itu bisa sampai 9.000. Artinya mau dihabiskan nih 10.000. Aduh kalau 9.000, misalkan ada sisa 1.000 diambil, nggak akan bisa. Nggak akan bisa, karena akan terlihat. Ketahuan berarti ya. markup. Iya. Nah, dan saya wanti-wanti, silakan habiskan. Tapi kalau tidak habis jangan paksakan. Kalau Anda memaksa menghabiskan uang itu, Anda akan berhadapan dengan aparat penegak hukum karena pasti bukti pembeliannya fiktif. Cuma saya suka membayangkan gini, harusnya telur ceplok, telur mata sapi, ya dia bikinnya telur dadar, jadi 1 telur buat 2 porsi, didadar yang kenceng gitu. Ya itu dia. Jadi insya Allah tidak akan ada pengurangan kualitas. Iya. Karena kalau yang harusnya 1 anak itu 1 telur ya. Bu, itu pasti kalau dibagi 2 pengaruh ya kepada kualitas gizi kan? Oke. Sebelum lebih jauh ke Bu Sandra, saya balik dulu ke Pak Arief Budiman ya, karena tadi kita juga sempat bicara tentang food security, ya kan? Nah, saya pengen tahu teknisnya di lapangan seperti apa Pak Arief soal mengamankan makanan itu agar anak-anak yang mengonsumsinya tentu tidak ada rasa was-was atau khawatir. Baik, terima kasih Mas Doni. Kami sampaikan. Jadi untuk SPPG Polda Jawa Tengah, Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Tengah yang di Rejo Sari,
sudah melalui mekanisme sertifikasi higienitas dan layak konsumsi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Jadi Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pelatihan pada relawan SPPG di Rejosari dalam rangka sertifikasi higienitas dan layak konsumsi. Kemudian pukul 06.00 sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat, piket dari Bidokes Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan makanan yang akan distribusikan, mulai dari bentuk, aroma, bau, sampai dengan kandungan kimia. Itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Irjen Nugroho terkait dengan security food. Kemudian juga terkait dengan distribusi yang dilakukan menggunakan armada angkutan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BGN, yaitu badan atau pegawai tidak ada yang masuk ke dalam tempat pengangkutan. Semuanya sudah disusun dengan rak-rak, sehingga kemudian kita bisa memastikan higienitas makanan sampai dengan tempat tujuan. Kami sampaikan juga Mas Doni, dari pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang juga secara periodik 1 bulan sekali melakukan swab peralatan, mulai dari ompreng, kemudian wajan, seluruh peralatan tempat pemorsian dilakukan swab oleh Dinas Kesehatan. Artinya adalah untuk kemudian memastikan bahwasannya sarana prasarana yang digunakan untuk memasak pun juga tetap dalam kondisi bersih dan higienis. Sehingga kemudian mulai dari bahan baku, sarana prasarana peralatan, cara memasak, sampai dengan bahan makanan yang sudah jadi, dan kemudian sebelum didistribusikan, semuanya melalui mekanisme pengawasan yang ketat, sebagaimana arahan Bapak Kapolda untuk memastikan kualitas, higienitas, dan layak konsumsi produksi makanan bergizi gratis dari SPPG Polda Jawa Tengah. Demikian, aku tak sesok dolan Semarang ya Pak Arif ya. Aku tak makan MBG di sana. Kayaknya meyakinkan sekali. Monggo ditunggu, Pak. Siap. Bu Sandra, ini kalau kita dengarkan apa yang disampaikan tadi oleh Jenderal Danang, kemudian Pak Arif, itu sebenarnya itu salah satu aspek yang membuat masyarakat atau penerima program ini merasa lebih yakin kan. Tetapi kan untuk membuat sebuah makanan yang memiliki nilai gizi sesuai dengan standar, itu kan kadang-kadang orang kemudian membeli bahan baku yang segar atau yang kemudian sudah dibekukan begitu kan. Apa pengaruhnya, kemudian bagaimana secara teknis itu tetap menjaga kualitas yang ujung-ujungnya gizinya juga terpenuhi? Baik, terima kasih. Jadi tentunya makanan itu saya yakin sudah memenuhi standar bagaimana proses pemrosesannya, tidak apa namanya, artinya kalau dia itu di freeze, didinginkan, itu bukan berarti makanan itu berkurang kualitasnya. Nggak pengaruh pada kualitas tidak ya? Kualitas, asalkan benda-benda masih segar dan sudah bisa masuk ke dalam freezer. Nah, kalau misalnya dia sudah mengalami proses pembusukan gitu, seperti baru dimasukkan, tentunya itu bermasalah. Jadi saya yakin dengan adanya dapur ini semua itu sudah disiapkan dengan baik prosesnya. Saya yakin itu sudah memenuhi standar. Kalau selama masa distribusi, kemudian dari dapur ke lewat kendaraan, kemudian sampai diterima oleh penerima, itu ada yang kemungkinan yang berpeluang memengaruhi faktor tentunya gizi? ada, ya. Apa aja tentunya misalnya? ada. Ya misalnya di dalam kendaraan itu terlalu lama, atau misalnya sampai di sekolah itu misalnya ada di sekolahnya itu prosesnya antara waktu datang dengan anak makan itu juga masih lama. Kemudian ditaruhnya, diletakkannya di mana, itu juga tentunya akan berpengaruh. Tetapi saya yakin dengan seperti ini itu semua itu sudah ada SOP-nya. Iya, sudah ada SOP-nya, betul sekali. Ada tambahan, Jenderal Sony? Ya, kami juga menetapkan SOP bahwa tidak ada penyimpanan makanan untuk stok hari esok. Jadi hari ini, apabila, habis hari ini. Apabila besok menunya adalah daging ayam, ya hari ini harus datang dimasak habis. Tidak ada lagi untuk ini stok untuk hari berikutnya. Nah, gitu. Jadi itulah. Jadi semuanya per hari habis. Telur habis, tidak ada stok untuk seminggu. Nah, Oke, jadi tidak perlu storage system ya? Ada hanya penyimpanan, barangkali storage system itu hanya pada saat dari datang menunggu waktu dimasak, disimpan di sana. Transit aja ya kan? Betul. Waduh, ini bikin saya cemburu ini. Karena kalau misalnya zaman saya itu ya anak kos itu Pak Sony yang suka makan itu nginap bermalam-malam, besok dipanasin, besok di MBG nggak ada. Nggak ada ya? MBG tidak ada. Tapi Jenderal Sony, saya ini termasuk hasil produk MBG zaman Pak Harto loh. Ya, karena dulu kan ada
kacang hijau, ya susu ya kan. Nah, jadi kita bisa bayangkan mudah-mudahan anak-anak kita di masa depan tentu gizinya lebih baik. Oke, kita rehat sejenak. Ya, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Alhamdulillah ya banyak manfaatnya Kak. Jadi anak saya juga nggak jajan sembarangan. Gizinya, nutrisinya tiap hari itu dipantau dari sekolah. Jadi uang bisa hemat uang jajannya juga. Mereka bisa nabung dari uang ini. Jadi dia buat sekolahnya juga semangat. Kayaknya lebih anak-anak ini kan lebih suka yang makanannya nggak terlalu yang nasi terus, bisa buat seperti puding, jadi nggak bosen gitu Kak. Manfaatnya banyak ya Kak ya, kita jadi kayak terpenuhi gizinya, terus jadi kalau di sekolah itu jajannya nggak sembarangan gitu kan, jadi lebih teratur aja, makanannya lebih banyak kepemenuhannya aja, pemenuhan gizinya lebih lengkap gitulah. Anak-anak ya lebih ditingkatkan lagi sih kayak nutrisinya, terus lebih ditingkatkan lagi untuk kayak makanannya lebih lengkap lagi kayak dari buahan gitu, terus susunya lebih, ya pokoknya lebih berjalan aja lagi gizi-gizinya gitu lah. Alhamdulillah sangat membantu dan menolong untuk anak-anak kami yang sedang liburan. Dan program pemerintah ini sangat membantu bagi kami sebagai wali murid. Semoga program ini sampai seterusnya. Sampai terusnya berjalan ya Bu? Ya, yang saya harapkan seperti itu. Karena memang sangat membantu untuk anak-anak sekolah. Pokoknya kalau suara emak-emak jangan dilawan. The power of emak-emak. Dan semua statement dari ibu yang anak-anaknya mendapatkan manfaat dari MBG ini menyatakan hal dukungan yang positif. Cuma saya balik ke Jenderal Danang lagi. Jenderal, ini kan Presiden bilang lanjutkan. Nah, itu perintah itu dari Presiden. Kemudian untuk melanjutkan program ini ada target sampai akhir tahun ini khusus yang Dapur Polri itu paling tidak mungkin 200 ya. Dan tahun berikutnya seterusnya mengalami kenaikan 2 sampai 3 kali lipat. Apa strateginya Jenderal Danang? Ya, terima kasih. Ya, ini menjadi komitmen Polri untuk bisa mendukung percepatan realisasi pemberian manfaat MBG kepada sasaran penerima. Tahun ini sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolri, kita akan upayakan 200 SPPG sebagaimana target yang awalnya 100 untuk bulan Juni ini kita sudah bisa membangun 130. Saya ulangi 139. Diharapkan akhir tahun ini tidak hanya 200 tapi bisa kita bisa melebihi target. Karena kita punya 508 Polres seluruh jajaran Polda, baik itu dari Polda Aceh sampai Polda Papua. Sehingga diharapkan minimal satu Polres bisa membangun satu dapur SPPG sehingga target 200 ini untuk tahun ini bisa terpenuhi. Dan untuk tahun-tahun berikutnya bisa 2-3 kali lebih pemenuhan SPPG-nya. Kita mendorong untuk Polres-Polres untuk khususnya di daerah-daerah yang pembangunan SPPG ini masih minim, ini bisa dipenuhi dari pembangunan SPPG Polri. Polri dalam ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga termasuk juga swasta untuk bisa melakukan pembangunan. Karena Polri dalam ini juga tidak semua Polres mempunyai lahan yang cukup karena untuk pembangunan SPPG ini memerlukan standar tersendiri yang telah ditetapkan oleh BKN, minimal luasan dapur itu 300 meter persegi dan juga
luasan tanah itu 2 kali lipat dari luasan dapur, sehingga minimal harus 600 meter persegi, sehingga apabila Polres mempunyai aset, apakah itu di lokasi kantor ataupun di lokasi asrama, ini bisa dilakukan pembangunan dapur-dapur SPPG. Namun demikian apabila Polres tersebut tidak mempunyai fasilitas lahan, kita bisa kerjasama dengan pemerintah daerah ataupun juga pihak ketiga, termasuk juga melakukan sewa untuk bisa membangun dapur-dapur SPPG ini. Ini menjadi komitmen bagi Polri untuk mendukung program pemerintah, khususnya pemenuhan target pembangunan SPPG di seluruh Indonesia. Ya, kalau melihat jumlah Polresta yang ada di angka 500-an, ya paling tidak kita optimistis lah ya, Jenderal Danang, tahun depan 2 kali lipatnya itu pasti bisa terpenuhi. Oke, saya pengen memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di studio, mahasiswa fakultas apa jurusan sih? Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Empu Tantular. Saya juga anak komunikasi loh. Di eranya. Siapa yang ada yang mau tanya, komentar? Boleh. Boleh berdiri, perkenalkan diri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melati. Saya dari Ilmu Komunikasi. Saya ingin diskusi sebentar. Jadi begini, Pak. Untuk program MBG ini mungkin sangat bagus ya, karena dari beberapa testimoni menyatakan pakai mungkin. Ya, karena sebenarnya secara perspektif yang awam, saya agak kurang gimana gitu ya. Oke, alasannya kenapa? Ya, sebentar, saya kasih narasi dulu, Mas. Sabar, tenang. Iya. Jangan lama-lama, durasi, sis. Oke, siap-siap. Jadi, karena banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, anak jadi nggak jajan sembarangan. Betul. Terus yang kedua, jadi lebih irit gitu kan, pengeluaran rumah tangga. Tetapi, setiap ada program, pasti ada rintangan dan tantangan. Sedangkan ini adalah program dari pemerintah pusat, jadi mau nggak mau harus dilaksanakan. Sebelumnya saya apresiasi dulu kepada Jenderal Sony dan juga jajaran institusi Polri yang telah sukses membersamai. Seperti yang tadi Pak Dodi ya, Pak Dodi bilang. Mas Doni aja. Mas Doni, ya seperti Mas Doni bilang bahwa pasti ada tantangannya, misalnya kayak mafia seperti itu kan. Nah, saya ingin notice Bapak Zainul dari anggota Dewan Komisi 9 yang membawahi bidang kesejahteraan, ketenagakerjaan dan juga kesehatan. Jadi agak miris Pak, di mana pada saat program MBG ini ada 71 triliun dana yang digelontorkan, bahkan ada penambahan 100. Jadi totalnya 171 triliun. Sedangkan di bidang Komisi 9 yaitu kesejahteraan, bidang ketenagakerjaan, banyak sekali PHK yang terjadi. Jadi anaknya dapat makan gratis, makan bergizi, tapi bapaknya dan ibunya di PHK. Gitu. Itu kan jadi terjadi ketimpangan gitu. Sedangkan MBG ini dananya dari APBN, di mana pekerja itu menyumbang banyak sekali pajak. Kita belum terima nih gaji, tapi udah dipotong sama negara. Seperti itu kan. Sedangkan kita pendidikan, kesehatan itu masih berbayar. Tetapi pemerintah lebih fokus ke MBG gitu, ke anak-anak. Kenapa nggak dialihkan aja? Kenapa nggak dialihkan aja, Pak Zainul misalnya sebagai anggota Dewan ya, dialihkan kita tetap bekerja, dapat kesejahteraan, kita aja mikirin gizi anak-anak kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau panjang kali statementnya ini. Nggak apa-apa. Lama-lama kau ganti tugas aku nanti. Katanya sebentar. Soalnya gemes gitu ya Pak. Nah, apa ya? Jadi minta kuncinya tolong. apa? Kuncinya minta tolong jangan terjadi ketimpangan antara MBG dengan program-program pemerintah yang lain gitu. Tolong di ini dong Pak ini Zainul. Langsung Pak Zainul ya. Ya, saya notice Pak Zainul. Ya, tapi nanti juga Jenderal Danang dan Jenderal Sony harus menjawab, karena kan pelaksana di lapangan kalau kita bicara topik malam ini kan dapur yang ada di bawah Polri kan. Oke, Pak Zainul dulu. Pak Zainul, ini calon junior Anda di DPR ini kayaknya nih sudah mulai kebaca ini dari sekarang ini. Silakan responnya. Iya. Mbak Melati, terima kasih atas notifnya ya. Jadi gini, awalnya banyak orang juga bicara begitu, bahwa untuk apa sih makan gratis, kita nggak butuh makan gratis, kita butuhnya pekerjaan. Banyak sekali bilang begitu. Sampai hari ini juga di sosial media juga masih begitu. Tapi saya mau kasih tahu ya, bahwa MBG itu dalam satu dapur, itu merekrut tenaga kerja minimal 50 tenaga kerja loh. Satu dapur. Ya. Kalau nanti kita ini 5.000 dapur, berarti akan ada 250.000 pekerja yang terekrut langsung. Ini bukan pekerja informal loh, formal loh ini.
ya kan? Mereka di SK, mereka digaji, mereka juga ada jaminan sosial ketenaga kerjaannya gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa MBG ini hanya ngasih makan, jangan dilihat dari nasi yang diterima oleh siswa loh ya. Nasi itu ada yang masak. Siapa yang masak? Orang, bukan makhluk halus yang masak itu. Ya, dan itu direkrut. Satu dapur 50 orang. Gitu. Belum kalau nanti kita bicara tentang suplai bahan baku. Bahwa beras yang dibeli oleh SPPG, telur yang dibeli oleh SPPG, sayur yang dibeli oleh SPPG, buah yang dibeli oleh SPPG, oleh dapur itu kan beras ada yang nanam, telur ada yang peternak, sayur ada yang nanam, dan segala macam. Dari suplai bahan baku, kalau hitungannya BGN ini, nanti Pak Sony kalau salah saya mohon dikoreksi, dalam satu SPPG itu akan melahirkan minimal 5 entrepreneur baru. 5 pengusaha baru di tingkat lokal. Betul, itu sudah dihitung. Jadi kalau misalnya nanti ini 30.000 SPPG seluruh Indonesia ini tercapai targetnya, maka 30.000 kali 50. Ya kan? Bahkan Presiden berharap ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya Pak Zainul ya? Betul. Nanti perputaran uang MBG ini dengan APBD kabupaten kota itu mungkin bisa lebih besar dari dana MBG di satu kabupaten loh. Iya, cuma Pak Zainul, Mbak Melati pengen kepastian jaminan Pak Zainul tetap kritis, tetap mengawasi program ini, iya kan? Oh, kalau itu pasti. Pastilah. Nggak boleh, tetap harus kita awasi. Oke. Jangan sampai tadi yang kekhawatiran Mbak Melati tadi soal mafia-mafia, itulah kenapa tadi saya notif ke Pak Sony. Soal jangan sampai jangan sampai terjadi ada yang main-main di soal belanja bahan baku. Iya. Gitu, jangan sampai gitu. Kenapa? Karena ini menyangkut soal akuntabilitas, tapi sudah dijawab oleh Pak Sony. Saya terima kasih ke Pak Sony. Jawaban Pak Sony ini akan memberikan penjelasan yang sangat utuh bagi masyarakat yang masih khawatir, masih salah paham. Itulah tugas kita juga dalam program Merah Putih, mengedukasi masyarakat termasuk Mbak Melati dan teman-temannya. Jenderal Sony silakan ditambahkan. Saya tambahkan ya. Jadi saya mengatakan program makan bergizi gratis itu bukan hanya sekedar memberi makan. Tapi saya sendiri melihat ini program yang luar biasa. Menggunakan istilah saya, program ini memiliki multiplier effect, ekonomi sirkular. Saya bacakan data sampai saat ini, yang menjadi mitra BGN itu ada 145 UMKM, 22 koperasi, 8 BUMDes, 256 CP, 147 PT, 1.264 yang berbentuk yayasan. Suppliernya, rantai pasok ini, yang mengirim bahan-bahan ke setiap SPPG itu saat ini sudah terdata ada 432 koperasi, 136 BUMDes, 14 BUMDesma, 2.527 UMKM, 1.904 supplier lain. Tenaga kerja yang sekarang sedang bekerja di SPPG itu sudah 75.648 orang. Jadi ketika nanti 30.000 SPPG akan ada 1,5 juta terserap. Nah, ini yang saya katakan luar biasa. Luar biasa berikutnya apa? Sekali lagi, bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi ketika hari ini menunya dalam satu SPPG itu adalah telur, maka kalau satu SPPG itu melayani 3.000, maka ada 3.000 telur. Apabila 10 SPPG berarti 30.000 telur, berarti itu berapa peternak ayam petelur? Apabila besok menunya adalah daging ayam, berapa peternak ayam pembudidaya ayam peternak ayam ayam potong. Demikian juga sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Saya melihat betul bagaimana di Warung Kiara yang menjadi pilot project, saya langsung bertemu dengan petani yang pada waktu dia menanam kangkung darat. Saya tanya, kalau panen biasanya bagaimana? Kalau panen biasanya saya jual ke pasar, Pak. Berapa lama? Ya paling terbeli 50%, Pak. Nah sekarang sudah ada SPPG bagaimana? Kurang, Pak. Jadi begitu dibeli langsung kurang. Jadi untuk memenuhi satu SPPG saja kurang. Dan ini akan melahirkan petani-petani kangkung darat yang
berikutnya berapa kali lipat pada daerah tersebut. Gitu. Ya, ya. Itu baru kangkung darat saja gitu ya. Jadi ini yang saya katakan multiplier effect. Ya, ya, oke, baik. Nanti abis ini boleh dilanjutkan diskusinya langsung dengan Jalan Sony ya. Sabar. Saya mau ke Semarang dulu, ya kan? Saya balik lagi ke Kombes Arief nih. Tentu dalam pelaksanaannya Pak Arief ada mungkin hal-hal yang menjadi kendala selama masa transisi sampai kemudian saat ini. Kalau sudah dilakukan persiapan, tapi mungkin adalah riak-riak. Termasuk juga mungkin termasuk pada saat proses distribusi makanan. Apa yang bisa Anda bagi pengalaman itu yang bisa ditiru dan diantisipasi oleh dapur-dapur yang lain? Baik, terima kasih Mas Doni. Jadi sebagai informasi, dalam proses pendirian SPPG sampai dengan tingkat operasional, dari pihak BGN telah menyiapkan modul. Dan kalau kemudian kita melihat, modul itu sudah sangat detail sekali mengatur tentang cara bertindak dan bagaimana untuk melakukan. Saya kasih ilustrasi contoh, awal kita merasa agak pesimis terkait dengan rekrutmen. Namun ternyata pada saat kita buka loker di sekitar area SPPG itu sendiri, dalam waktu 3 hari jumlah pendaftar pada saat itu ada 67 orang. 67 orang dalam waktu 3 hari. Artinya apa? Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Jenderal Sony dan Pak Zainul, satu SPPG di tempat kami itu merekrut 54 karyawan. Mulai dari kepala dapur, ahli gizi, akunting, satpam, sampai dengan relawan. Mulai dari relawan bagian pengolahan, pencucian, penyiapan, pengolahan, pemorsian, pendistribusian, kembali lagi ke pencucian. Dan kemudian SPPG ini bergerak 24 jam. Artinya sebagaimana shift-shift pekerjaan yang ada, semuanya mendinamisir kegiatan. Nah, terkait dengan tantangan, hambatan sampai dengan hari ini, sepanjang kita mempedomani modul-modul sebagaimana yang telah diterbitkan oleh BGN, saya rasa kami tidak memiliki hambatan sama sekali, Pak. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tentu saja dengan arahan dari Mabes Polri dan juga Bapak Kapolda, alhamdulillah berjalan dengan optimal dan lancar, memberikan manfaat tentu saja. Ya. Oke, kita juga berterima kasih untuk itu. Tapi jangan lupa, jaga kesehatan loh. Ini suara sudah mulai serak-serak seksi ini, gara-gara mengamankan MBG loh. Oke, ya Bu Sandra, ini kalau kita bicara tentang kecukupan gizi, tapi kemudian bahan baku berbasis lokal. Kan beda-beda kan? Ya, tidak perlu seragam lah semua gitu kan. Ya, contoh makan nasi, tapi mungkin sagu atau singkong itu juga boleh. Tapi harus ada apa ya? Alat ukur ya, indikator bahwa gizinya itu sama dan seimbang. Gimana? Baik, terima kasih. Ya, tadi pertama-tama juga saya sampaikan bahwa per umur itu berbeda-beda ya. Kemudian kita harus siapkan juga bahwa gizi seimbang berarti harus beraneka ragam. Jadi artinya memang boleh kalau misalnya karbohidratnya itu didapatkan dari misalnya di Papua, papeda gitu ya. Sagu, kemudian kalau di kita nasi, ada mungkin yang jagung dan sebagainya, itu boleh. Tapi kan itu ada ukurannya sendiri. Jadi untuk nanti karbohidratnya berapa, kemudian protein hewaninya berapa dan sebagainya itu sudah ada ukuran. Jadi itu selama masih memenuhi variasinya ya, jadi ada protein hewani, ada karbohidrat, ada juga vitamin dan mineralnya juga tercukupi, lemaknya juga, itu semuanya akan memenuhi standar gizi dan itu juga sudah ada ukurannya, itu sudah pasti ada. Ahli gizi lebih tahu lah ya. Jadi betul. Tugasnya ahli gizi salah satu untuk mengawasi dan mengamankan itu tadi ya. Betul sekali. Dan terutama saya tekankan lagi bahwa selama ini mungkin yang kurang dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia itu kan sebenarnya protein hewani. Dan di MBG itu saya melihat bahwa protein hewani itu sudah sangat dipastikan ada karena itu mendukung pertumbuhan. Jadi itu yang saya rasa juga MBG ini program yang sangat baik. Mungkin saya boleh komentar sedikit ya tentang tadi kan Bu Melati bilang bahwa kenapa tidak dananya itu untuk diberikan kepada pekerja untuk bekerja orang tuanya dan kemudian nanti anaknya itu akan diberikan makan oleh orang tuanya. Nah, selama ini kami melihat juga adalah edukasi gizi atau literasi gizi itu dari ibu-ibu anak tersebut itu masih kurang. Jadi edukasi gizi di Indonesia itu masih kurang sehingga literasinya itu kurang. Jadi anak itu dikasih makan tapi makanannya mungkin tidak memenuhi tidak memenuhi saya nggak mau bilang merek ya. Iya, instan tiap hari gitu. Betul. Nah, itu kan
tentu berbeda dengan di MBG yang sudah Iya. di standarnya sudah terpenuhi gizi seimbang seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Ya, memang kekritisan yang melatih dan teman-teman ini dibutuhkan juga sebagai pengawas karena semua mata mengawasi ya kan. Tetapi kita harus mempelajari juga. Artinya begini, nanti setelah dievaluasi ya Jenderal Sony kan, kemudian ada hal yang kurang bagus, dirapiin, diperbaiki. Apa jaminan Anda Jenderal kepada masyarakat, kasusnya Badan Gizi ini kemudian memberikan harapan kepada masyarakat. Bukan cuma ngasih makan, tapi harapan akan masa depan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat? Betul. Ya. Jadi harapannya adalah seperti yang bisa disampaikan Ibu Sandra, termasuk saya juga mengalami, kita nggak aware loh apa yang kita makan setiap hari. Contoh, makan pagi sudah makan nasi goreng ditambah kerupuk aci itu yang putih, ditambah bakwan, itu, atau ditambah lagi mie, itu kan karbo semua. Jangan-jangan kita jadi generasi karburator, ya karena karbo. Pak Sony ngomong gitu sambil lihat saya gitu. Tapi dengan di program MBG ini kita makan gizi seimbang. Iya. Ada karbo, ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada serat, gitu ya. Nah itu satu. Ya, ini bayangkan setiap hari itu diberikan kepada anak-anak, itu akan mindset ya. Jadi itu akan menjadi mindset bahwa itulah makanan yang dikonsumsi. Dan lihat sekian tahun ke depan loh, kalau saya misalkan makannya kerupuk aci, bakwan dan lain-lain setiap hari jadi seperti ini. Bayangkan apabila pemerintah memberi makan setiap hari dengan makan bergizi yang seimbang, lengkap, sekian puluh tahun kemudian, maka kualitasnya akan jauh lebih baik dari kita. Inilah investasi harapan. Kan? Betul. Nanti investasi akan kelihatan hasilnya di masa depan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya sedikit saja ke Kombes Arief, tipsnya buat teman-teman daerah lain apa yang bisa Anda bagikan kepada dapur-dapur lain biar ini bisa berlangsung dengan baik. Silakan. Baik, terima kasih Mas Doni. Tipsnya adalah bagaimana kemudian kita menjadi bagian untuk menyukseskan program pemerintah dan kemudian kita memberi makan kepada anak-anak yang kita mungkin tidak pernah tahu. Tapi itulah generasi Indonesia emas yang akan datang. Iya. Sehingga tipsnya cuma satu, semangat, lakukan dengan disiplin, insya Allah akan memberikan manfaat. Amin. Ya, oke. Pak Zainul, silahkan apa yang Anda titipkan kepada Polri? Ya. Kepada Pak Danang dan juga teman-teman di Polri ya, kurang Pak kalau cuma 150 Pak. Tahun ini 200 kok Pak, aman. Iya, kurang lah. Iya. Kalau misalnya 508 Polres bisa satu-satu tahun ini kan lebih bagus Pak. Iya, insya Allah. Karena apa? Tanya Pak Sony itu, sampai bulan ini baru 5 triliun loh Pak yang terserap Pak. Jadi 71 triliun. Jadi masih banyak Pak Danang. Jadi menurut saya bisa digenjot lagi itu. Ya. Iya. Sayang kalau anggarannya nggak terserap, nanti saya juga dimarahin Komisi 9. Gimana sih ngasih anggaran ke 1 KL kok nggak bisa ngabisin. Nanti saya ditegur juga nanti sama pimpinan juga. Siap. Jadi Oke. menurut saya terima kasih untuk teman Polri ya. Saya kira ini adalah kontribusi yang luar biasa. Ya, saya kira siap. Baik, terima kasih. Jenderal Danang, silakan responnya. Ya, terima kasih Pak Zainul, bahwa ini juga menjadi komitmen Bapak Kapolri, bahwa Polri mendukung penuh program pemerintah khususnya makan bergizi gratis ini. Memang Bapak Kapolri menargetkan tahun ini bisa terbangun minimal 200 SPPG. Namun demikian seperti yang kami sampaikan, Polri mempunyai 508 Polres, Polresta, dan Polrestabes di seluruh jajaran Polda. Ini harapannya minimal kita bisa Polres-Polres ini membangun 1 unit SPPG sehingga target yang ditetapkan oleh Bapak Kapolri ini bisa terlampaui. Karena sebagaimana Bapak Kapolri juga awalnya menargetkan tahun 2025 ini 100 SPPG, ini baru 6 bulan kita sudah melampaui target, sehingga ini menjadi komitmen Polri untuk bisa mendukung program pemerintah khususnya untuk percepatan pelayanan MBG kepada sasaran prima. Mudah-mudahan apa yang Polri lakukan ini
mempunyai manfaat bagi masyarakat luas, khususnya sasaran penerima untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 tadi. Ya, oke, baik. Jenderal Danang, terima kasih, sukses untuk programnya. Pak Zainul juga terima kasih, selamat dan selalu mengawasi ya. Kombes Arief tetap bertugas, sukses. Jangan lupa jaga kesehatan, Kombes Arief ya. Jenderal Sony terima kasih sudah bersama kami, dan juga Bu Sandra terima kasih, kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Dan juga terima kasih buat teman-teman dari Universitas Emputan Tular, terima kasih, sukses selalu ya. Pemirsa, kata-kata untuk Anda edisi kali ini bukan hanya soal roti dan nasi, tapi harapan dalam setiap suapan. Bukan hanya soal perut yang terisi, tetapi tentang masa depan yang ditata dari sekarang. Saya Doni De Keizer berterima kasih. Salam Nusantara, merdeka!